لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقال أيضا في آية أخرى: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله الحبيب والنبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Bapak Andi Basar, yang saya hormati, yang dan juga yang saya muliakan selaku Budia DKM Masjid Al-Ittihad Al-Ustaz Dr. Damaksari, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua RT 09 RW 01 Bapak Ardi Molarsari, yang saya hormati, yang saya muliakan orang tua kita bersama Al-Mukarram Bapak Sepi, dan juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita Ayahanda Kiai Haji Mustafa, dan juga para orang tua lainnya, para asatidzah, para guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan adanya guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan wabil khusus kepada para adik-adik, anak-anak yatim, dan juga para ibu-ibu jamaah hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa bangga, rasa takzim diri saya kepada ibu, bapak, semuanya adik-adik yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dalam keadaan yang baik, dengan tujuan yang baik, berkumpul di dalam tempat yang baik. Mudah-mudahan keadaan yang belum baik dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita ribu-ribu nikmatnya, baik nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniyah, nikmat sehat jasmani dan juga nikmat sehat rohani, yang alhamdulillah dengan adanya perpaduan nikmat Allah tersebut kita dapat berkumpul, kita dapat bermujahadah, kita dapat berselayar pandang di dalam tempat yang mulia, di dalam acara yang mulia, berkumpul dengan anak-anak yang mulia. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dalam kehidupan yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah ma'a salamihi, sama-sama kita haturkan, sama-sama kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, Nabi yang paling indah, Nabi yang selalu diindah-indahkan oleh Sang Maha Indah, Nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ditinggi-tinggikan pula oleh Sang Maha Tinggi, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti daripada ajaran-ajarannya. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi menyingkat waktu, saya selaku sang moderator acara pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya
saya untuk membacakan sistematika acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, acara pada malam hari ini akan dibuka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Disusul dengan tangga acara yang kedua, pembacaan zikir, tahlil dan juga tahmid, yang mana hal ini akan kami pasrahkan penuh waktunya kepada guru kita Al-Ustadzul Karim Al-Ustadz Dr. Ahmad Zamakhsyari. Disusul dengan tangga acara yang ketiga, yaitu perakata sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh pengurus harian DKM Masjid Jami Al-Ittihad. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Bapak Andi Basar. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan RT 09 Bapak Ardi Mularsari. Tangga acara yang keempat yaitu adalah tausiah agama, dan acara pada malam hari ini sama-sama akan kita tutup dengan memakai doa. Baiklah para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara yang kita langsungkan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan sedikit hartanya, menyumbangkan sedikit hartanya, dibalas dengan sebaik-baiknya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan terus dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa bi niyyatil maqbul was-subul wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Meningkat kepada acara selanjutnya, pembacaan zikir, tahlil dan juga tahmid, yang mana hari ini kami pasrahkan penuh waktunya kepada guru kita Al-Ustadzul Karim Al-Ustadz Dr. Ahmad Zamakhsyari. Kepadanya waktu kami berikan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan asbab kita yang menyantuni anak-anak yatim dan du'afa, hajat-hajat kita kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita dijadikan anak yang saleh dan salehah. Bihadhihi niyyah wa 'ala kulli man salih wa la rahmatin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن كنتم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon izin, mohon ikhlas untuk para orang tua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wakil pengurus harian, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para jamaah, para bapak, para ibu, semua yang berkontribusi, semua yang berperan aktif untuk memakmurkan rumah Allah ini. Sebagai pengurus mewakili yang lainnya, bahwa masjid ini memang untuk kita semua, bukan milik pengurus, kita bareng-bareng untuk memakmurkannya. Kita bisa mengkoreksi satu sama lain, dan yang intinya pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita, ikhlas kita, ridha kita Allah terima dengan sepenuhnya, dengan penerimaan yang baik di sisi Allah. Saya kira saya tidak panjang lebar. Mohon maaf juga jika nantinya ada kekurangan sana sini. Kami mohon maklum. Kiranya saya kira demikian. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin segala nasihat terkait kumpul kita di sini, terkait kegiatan kita di sini akan disampaikan oleh guru-guru kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahli Waris Ayah Mustafa, yang terhormat Bapak Ustaz kita Bapak Asli. Pertama mengucapkan terima kasih sekali pada hari ini bisa hadir dalam acara memberikan bantuan di mana di Indonesia itu yang harus dilakukan, dan syukur alhamdulillah masih juga bisa mengadakan tahap dalam perjalanan bersama. Korban sudah berjalan baik, sekarang kita kebetulan pengurus
Dan yang itu juga dilakukan di instansi negara lain. Jadi di Indonesia ada tiga variabel. Misalkan lebaran pertama lebaran besar itu biasanya dilakukan di rumah sebagian mereka. Tapi pada waktu berhaji itu biasanya kurang bulan merayakan besar-besar. Setelah yang ketiga lagi adalah lebaran itu anak yatim atau istimewa. Syukur alhamdulillah di mana kita bisa mengadakan dan kami sebagai yatim juga masih banyak ada bantuan-bantuan sehingga bisa baik. Pertama yang dikelola kerukunan, di mana para keluarga tadi bisa mengadakan atau bersejarahkan di lingkungan masjid. Jadi sampai di tempat adat kan. Jadi kami sebagai RT terima kasih banyak. Semoga yang datang makin terus bisa diserahkan masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa 'ala alihi wa ashabihi baratil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal asatidah, para tokoh masyarakat, para orang tua, para pensepuh, ahlan wa sahlan hadirin wal hadirat jami'an rahimakumullah. Wabil khusus yang sangat saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ittihad Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Andi Bashar. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua Tanfidiyah Ubudiyah, ingat nama NU. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzina Dr. Jamal Syarif, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, di bawah naungan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya hormati, saya muliakan
Ketua RT 09 RW 01 Kelurahan Mega Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat. Al-Mukarram Bapak Ardi Mulan Sahid. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Ustaz Dani doang dapurnya mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dulu ikut aksi, kita di sini aksi lagi. Para asatidz, para orang tua, Bapak Sepi, dan yang lain mohon maaf. Saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulnya kita, hadirnya kita pada malam hari ini, kiranya Allah berkahi, Allah ridhai, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Segala kesalahan kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan selalu di dalam hidup dan kehidupan kita disertai dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, pada malam hari ini kita bersama-sama tadi telah mendengarkan bahwa Ketua DKM beserta aparat RT dan yang lain pengurus pada malam hari ini mengadakan suatu tradisi yang sangat baik yang disiarkan. Kita sudah sama-sama memaklumi, bukan hanya di tempat ini, di mana-mana pada saat ini Muharram mengadakan santunan anak yatim atau yang disebut dengan lebaran anak yatim, memberikan bantuan dan pertolongan kepada anak yatim dan memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada anak yatim. Mudah-mudahan Ketua DKM beserta pengurus yang lain serta jamaah serta anggota peserta yang ikut andil memberikan sumbangannya untuk terselenggaranya di dalam santunan ini, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu ayyalina qalbaka wa tudrika hajanaka irhamil yatim wamsahrasahu." Apabila kita menginginkan hatinya lemes, hatinya lunak, hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya suci, irhamil yatim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangilah anak yatim. Dan apabila kita mempunyai hajat-hajat, agar hajatnya kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim wamsah ra'sahu, sayangilah anak yatim dan usap kepalanya. Ini habis ini nih dikasih nih, bukan usap doang, dikasih sesuatu yang sekiranya mengembirakan dan menyenangkan kepada anak yatim. Insya Allah hati kita lemes, hati kita bersih, hati kita baik, dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat peduli kepada anak yatim. Bukan hanya kepada anak yatim, kepada anak yatim Rasulullah
sangat sayang, sangat peduli kepada fakir miskin. Rasulullah sayang dan sangat peduli kepada janda-janda yang tua. Iya, janda-janda yang tua Rasulullah sangat peduli. Apabila kita semuanya ini uswah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafirul yatim, saya bersama-sama orang yang nyantunin anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini kata Rasulullah. Wa asta'a wa asyara bikusmu'aihi, memberikan isyarat Rasulullah dengan dua jarinya, bersama-sama orang yang nyantunin anak yatim besok di surga berendeng. Tahu berendeng? Bareng-bareng berendeng bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyantuni anak yatim, sayang kepada anak yatim. Yang sayang ini adalah di dalam hati. Yang timbul rasa sayang ini adalah di dalam hati. Di mulut belum, tangan belum. Yang sayang, yang ada rasa sayang ini adalah di dalam hati. Insya Allah kalau umpama hati ini kita bersih, insya Allah kalau hati kita ini bersih, insya Allah kalau hati kita ini baik, seluruh anggota badan kita menjadi baik. Mulut menjadi baik, pendengaran menjadi baik, tangan menjadi baik, pikiran menjadi baik. Kenapa? Karena di dalam hati ini adalah komandan daripada seluruh anggota badan kita. Mudah-mudahan uswah ini yang kita laksanakan pada malam hari ini, ngikutin apa yang sudah diberitahukan, dilakukan dan dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang nyantunin, yang peduli kepada anak yatim, besok kelak di yaumul qiyamah di surga berendeng dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peduli kepada anak yatim, Rasulullah peduli kepada orang fakir miskin, Rasulullah peduli kepada orang yang enggak punya. Sangat peduli dan sangat peka. Apa kata baginda Rasul? Rasulullah idza da'ahul miskin, apabila diundang, Rasulullah diundang oleh orang-orang fakir miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, dia datang dan datangnya Rasul itu segera. Apabila Rasulullah diundang oleh orang yang tidak punya, sebelum jamaah itu datang, Rasulullah datang duluan. Sebelum jamaah datang itu datang duluan. Kalau orang fakir miskin mengundang Rasulullah, saking dari pedulinya kepada orang fakir miskin, yarhukul yatim, hatinya lembut, wal armalah, dan juga kepada orang tua jongkok, janda-janda yang sudah tua. Kita kalau umpama diundang nih, undangan ada acara selamatan atau tahlilan sama orang yang tidak punya, duluan. Jangan ngomong itu mah janda udah tua, paling cuma hanya kacang yang dikasih. Jangan. Jadi kita harus lebih, ini uswah. Ini kita ngikutin Rasulullah, bukan sebaliknya. Apabila kita diundang oleh orang yang kaya, undangannya jam 8, habis maghrib udah duduk. Habis maghrib udah duduk, yang undang siapa? Orang kaya, orang yang banyak duitnya. Jangan. Kalau umpama kita ngikutin uswah daripada Rasulullah kepada orang fakir yang undang, yang memerlukan kita, maka harus didahulukan, harus diperhatikan agar senantiasa kita ngikuti uswah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir miskin ini mah ada keistimewaannya.
kiamah orang fakir miskin ini ada persatuannya nanti di akhirat. Di yaumul kiamah ada persatuannya. Organisasi masuk duluan orang fakir miskin ke surga ketimbang orang kaya. Dalam satu riwayat 40 tahun jaraknya. Masuk duluan orang fakir miskin. Orang yang kaya belum. Ada satu riwayat 500 tahun. Orang fakir miskin masuk duluan ke surga. Orang kaya belakangan. Ini keistimewaan orang fakir miskin satu, masuk duluan ke surga. Yang kedua, keistimewaannya yang diberikan oleh Allah kepada fakir miskin, dia diberikan izin oleh Allah untuk melihat siapa yang ada di luar surga ini. Unzuru mayyut'imukum, wahai orang-orang fakir miskin yang ada di dalam surga, lihat siapa yang ada di luar itu. Kira-kira kamu melihat enggak? Siapa yang peduli kepada kamu dulu di alam dunia? Siapa yang memberikan makan kepada kamu di alam dunia? Siapa yang peduli ngasih pakaian kepada kamu di alam dunia? Ayo suruh masuk ke surga. Itu orang fakir miskin diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau umpama ingat semacam ini mah rasa-rasanya kita mah bangga banget kalau umpama jauh kepada fakir miskin, karena kita bisa masuk karena panggilannya orang miskin, mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini pengurus Masjid Jami Al-Ittihad beserta jajarannya dan bekerja sama dengan aparat pemerintah RT terselenggara menyalurkan di dalam baiknya yang terkandung di dalam hati untuk berbagi kebahagiaan, membantu dan menolong, menyantuni dengan dorongan ada rasa kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Mudah-mudahan karena saya ini dibagi oleh ketua hanya kultum, biasanya kultum kan 7 menit dengan panjang-panjang, pendek gak apa-apa, yang penting masuk, yang penting masuk, enggak panjang pendek tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, jangan salah tangkap, jangan salah persepsi ya. Mudah-mudahan yang pendek ini bisa ada manfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan karena saya jauh Jonggol. Iya, ini kan kita jauh ke Jonggol, sepulangnya sampai jam berapa? Kita minta doanya saja, bacakan suratul Fatihah. Kita ini adalah tingkat sedikit demi sedikit berjuang hutang. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam keluar kita jam 3 ada satpamnya. Satpamnya kakinya kaki 4. Iya, namanya Albun. Albun namanya. Bagus namanya, namanya Albun. Alias kok. Alias kok. Enggak boleh ada makanan di luar, dia duluan. Mudah-mudahan dari segala bentuk yang sekiranya membahayakan baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, saya sekeluarga dan Ustaz yang ada berikut santri-santri, mudah-mudahan semua yang ada di lingkungan itu ada beberapa orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan gubuk, pembangunan joglo atau saung yang terdiri dari kayu. Makanya saya kalau pulang ke sini Sabtu Minggu ngajarin ibu-ibu, hari Seninnya saya ke sana kayak orang Madura beneran. Padahal saya mah orang Probolinggo. Jadi bawa kayu bekas yang mana dipilih sama saya jadikan tiang. Alhamdulillah sekarang sudah ada satu selesai. Mudah-mudahan selanjutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan bacakan
suratul Fatihah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi fi ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf kepada para asatidz, para ketua dan ibu-ibu. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu dan tempat kami perhatikan, kita haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi awha bil Qur'ani basiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ummatihi 'abdan wa asiran amma pada yang terhormat pimpinan Majlis Jami'at Ijtihad Bapak Andi Basar serta yang saya hormati, yang baru saja menyampaikan maulud hasanahnya Bapak Ustadz Mustafa dan juga Ustadz Khalil dan juga para asatidz lainnya yang mohon maaf jika saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Serta yang saya hormati hadirin jamaah sekalian, teman-temanku sekalian yang mohon maaf jika saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama karena enggak tahu, yang kedua karena kebanyakan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segala puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibul A'zam Sayyidina wa Maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah mengikuti ajaran beliau. Alhamdulillah pada ini malam kita merayakan yang namanya santunan anak yatim. Anak yatim itu boleh. Kelihatannya ada yang matanya maaf, depan beleng ngantuk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngantuk. Alhamdulillah. Dapat tuh pada sholat isya belum? Hah? Makan dulu nggak? Isya dulu, jangan tidur dulu. Ya, oke? Iya. Jadi pada intinya maaf dari sini semua kesimpulannya bukannya ada kesimpulannya tadi sama Ustaz Mustafa deh berhubung baru datang ya minta maafin. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu telah mengatakan, "Fa'innal ilma yabqa wal malu yafna." Pada hakikatnya ilmu itu kekal dan harta itu binasa. Oleh karenanya di akhir zaman ini banyak orang yang terlena sama dunia sehingga meninggalkan yang namanya akhirat. Terkhusus apa itu mencari ilmu? Karena kenapa? Pada hakikatnya ilmu itu kekal. Seperti maaf anak-anak yatim yang diundang kita, yang kita undang ini pasti dia memiliki orang tua kan, punya bapak. Dulu bapaknya Nabi Adam gimana tata cara sholat di
Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua au ilmu tafawuf, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga au waladatin saleh ya dan doa anak yang saleh yang mendoakan. Tidak mengeluarkan sedikit rezeki yang kita miliki buat anak yatim itu merupakan amal jariah, amal sedekah. Apalagi yang kita keluarkan buat anak yatim. Anak yatim itu anak kesayangan Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah sama anak yatim, Rasulullah bersabda, "Ana waqafil yatimi hakada wa salabu sababati wal wusta wa faraja bainahuma." Saya dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti begini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu direntangkan sedikit begini. Kalau gini enggak begini dekat. Oleh karenanya kalau emang benar kita cinta sama Rasulullah, sayangi anak yatim. Meskipun maaf kita ini diundang di sini. Kalau ada teman kita anak yatim juga sayangi ya. Jangan pelit ya. Kita habis dapat maaf santunan. Kita punya duit banyak, kita jajan ini itu. Teman kita yang bapak dapat panggilan. Diantar pinjaman kali dia penjajan. Ada barang-barang insya Allah senang barang-barang. Ya. Betul. Maaf. Karena saya bukan panjang lebar ya. Mungkin karena keterbatasan waktu. Ada hikmahnya juga kalau kita sedekah terkhususnya dunia anak yatim. Maaf, ini tahadus binikmah. Dari sedekah aja kata Rasulullah, sedekah itu bakalan menolak daripada 70 bala. Minimal apa? Kematian. Ini saya rasain sendiri tahadus binikmah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Ketika itu saya pernah udah niat pengen ngasih hadiah buat anak yatim. Namun karena urusannya saya lagi dagang minyak wangi, belum nyampe itu lagi dagang. Iya, belum saya kasih. Keingatan juga, bentar lagi bulan puasa. Yang namanya etalase minyak wangi, oblak. Orang bukan pakai etalase kecil, etalasenya gede kayak tukang roti. Jadi kalau ada pergerakan, oblaknya tuh maju mundur. Orang punya kamu berat, satu fotonya enggak enteng. Akhirnya apa? Saya ke tukang lap dulu. Bang, ini gimana biar gua ulang? Kata tukang lap, di stepnya pakai iketan. Ntar di begal pakai baut 10. Biar enggak ulang. Oh yaudah, minjem motornya bang. Pakai aja udah. Minjem motornya mau beli baut. Habis beli baut, itu ada tukang air seberangan. Motor tukang air ditaruh di depan tukang baut. Saya jalan kaki ke Seribu Sendal. Ada motor lewat dari situ, ada mobil lewat bukan motor. Mintiin doang, mintiin. Kagak berhenti, saya tengok. Alhamdulillah, malah kena perempuan mobil tangan terlindas. Ban mobil itu selip turun ke bawah. Kebetulan di situ saya bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Karena saya buru-buru pulang, niatnya pengen itu ngasih hadiah buat anak yatim. Masya Allah, apa yang menulis tangan saya dibawa ke Padang Pulang di daerah Bintara. Satu. Kakak, bukan dokter haji ini bukan. Bintara 9. Apa tahu? Haji Naim. Orangnya juga belum meninggal. Yang samping masjid gede itu. Si Batak. Bukan. Apa lagi ini Bintara 1 ada. Haji Ilyas. Udah beda lagi dia masih kunir. Akhirnya udah udah pada tulang di dunia. Di akhirat kemarin lu ngomong ke Pak Haji Yati meninggal. Nah, itu dibawa ke situ, ditanyain kejadian gimana. Tangan saya ketika saya
Waalaikumsalam.